Curahan Hati Perempuan pagi hari ini kita sudah kedatangan dua sahabat perempuan dan tentunya dengan kedua panelis kita sapa dulu. Selamat pagi Mbak Vera. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Oki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dan tentunya sudah ada Bunda Dorce dan sahabat perempuan kita Pagi. Mbak Tari. Aku mau bahasa Belanda Boleh. Goedemorgen. Alles goed met Nee. Alles Tahu goed. nggak kalau bahasa Belandanya gatel? Gatel apa tuh? Goedigen. Maksudnya gudugan ya. Bunda Dorce, kita akan ngobrol, tapi untuk segmen pertama ini kita akan ngobrol dengan Mbak Tari dulu. Silakan. Ya, Mbak Tari, tadi kita dengar cerita bahwa Mbak Tari tuh ternyata dari luar kota datang ke Jakarta, ingin menjadi seorang fotomodel. Itu sudah kejadiannya waktu beberapa Tahun 2000. 2000. Waktu itu umurnya berapa datang ke Jakarta? Umur 18. 18. Kemudian nyampe di Jakarta, bagaimana dengan karir modelnya waktu itu? Nah, waktu itu saya ikut nyanyiin dangdut. Ya, dangdut dari panggung-panggung itu ya, ada foto-foto juga ada. Habis itu terjun ke foto model majalah dewasa. Nah, foto model majalah dewasa. Habis setelah itu saya ketemu sama itu Katuria ya, nama itu kan memang kita kekasih pacaran lah gitu kan ya. Setelah itu Katuria berangkat ke Eropa. Saya mau main ke apartemen Kelapa Gading di tempat teman saya, Blok B gitu. Di situ ada satpam security gitu ya. Saya tanya di situ, Bang, alamat sini gitu, Bang, unit apa? mana, gitu. Oke. Bang, ini emang benar Blok C gitu, Blok B gitu ya. Sorry. Dia bilang, iya di sini katanya emang Blok B, kata dia begitu. Terus saya antar, kata dia habis angkat telepon. Antar. Ya saya nggak ada pikiran curiga apa-apa, enggak gitu. Saya diantar naik ke atas. Habis itu kata dia, nah disinilah kamarnya, kata dia begitu. Kata saya, loh kok di sini? Perasaan saya bukan di sini, tempat teman saya, kata saya begitu. Teman saya perempuan juga, sesama model gitu ya. Jadi ya, habis itu dia langsung ketuk pintu. Nah, ketuk pintu, keluarlah si PJ. Nah gitu ya namanya. Keluarlah dia. Kata si satpam ini, Mbak, kata dia, sebentar ya, ada yang mau saya ambil, kata dia. Saya tadi disuruh nyari apa gitu, ketinggalan, gitu ya begitu. Ya udahlah, saya ikut aja, kata saya begitu kan. Kata dia lagi, kata dia, udah, kata dia, nggak usah, kamu tunggu di sini aja sebentar aja, kata dia begitu. Jadi kata si PJ juga, oke, kata dia, masuk di sini aja nggak apa-apa, kata dia begitu. Kemudian yang terjadi apa? Dia juga orang baik kok, kata dia begitu. Dia kan seorang pengacara lah. Nah di situ singkat kata kita nunggu si satpam ini lama sekali nggak datang gitu ya. Yang namanya seorang perempuan dengan laki-laki gitu ya di sebuah kamar. Mungkin yang ketiga adalah setan gitu ya. Mungkin dari dia tebar pesona, dia unjukin majalah dia, siapa dia, gitu kan. Jadi jelas wanita itu kagum juga. Bagi profesi saya waktu itu kan model majalah dewasa. Nah, apa salahnya saya berteman dengan seorang pengacara begitu kan, cuma untuk tukar pendapat atau tukar pikiran atau berkawan begitu kan ya. Tapi kita nggak tahu selanjutnya yang terjadi begitu. Nah, yang dalam tanda kutip begini. Dan kemudian sampai akhirnya sebatas mana? Apakah hanya sekadar itu aja kejadiannya dan kemudian akhirnya atau sampai hamil, sampai punya anak atau gimana? Nah, dari sejak itu ya, saya waktu itu masih, ya kalau dikatakan masih virgin gitu ya. Habis itu keadaan masih berlanjut seterusnya sampai kandungan saya 7 bulan. Mendekati 7 bulan, hampir 7 bulan lah gitu. Bisa masih berhubungan, masih gitu ya, dalam tanda kutip gitu masih. Nah gitu. Malam itu dia minta keluar, kata dia, saya mau keluar sebentar, kata dia begitu. Jam 11 saya balik ke apartemen. Tapi yang datang, yang ketuk pintu malam itu jam 11 itu bukan dia, tapi teman dia. Dan dia gitu ya, teman dia ya, yang datang. Kata dia, Pak Biji nggak pulang, kata dia. Dia nginep di tempat orang tuanya di Bogor gitu katanya. Karena ada rezeki begitulah kata dia. Nah di situ saya minta pulang, udah saya minta pulang aja, saya nggak mau di sini, saya minta uang. Ya waktu itu saya minta uang taksi 100.000.
sama Temannya? yang teman dia yang sama kerjanya sama juga begitu. Dikasihlah saya uang. Jadi si perempuan hamil ini jalan jam 12 malam karena saya nggak punya saudara di sini, nggak ada keluarga satu. Saya tahu hamil. Baik, ini Mbak Tari menceritakan betapa niatnya datang ke Jakarta untuk menapaki karir. Kemudian seperti yang diceritakan bertemu dengan ya mungkin terjebak atau ya, dan sampai akhirnya hamil dan kemudian punya anak juga ya. Saat ini bagaimana sama anak dan kondisinya? Apakah baik diakui dinikahi itu bagaimana Mbak? Nah itu dia. Kalau dinikahin nggak mungkin saya seperti ini, nggak mungkin. Sudah saya udah usahain kemana-mana, ke lembaga KPAI, udah ke ini juga apa lembaga hukum juga ya. Maksud saya saat ini masih komunikasi dengan anak baik? Baik. Anak sama Baik. anak sama Mbak Sama Tari. saya. Tapi dia setelah dia ketemu sama anggap dedinya ini ya, bapak ayah biologisnya, tahun 2011. Nah dari situ posisi anak tuh udah blank gitu, udah kayak nggak ada pendirian lagi. Kayak apa sih dia itu, pikiran dia pengen saya mau ketemu dedi, saya mau ketemu. Di pikiran dia cuma saya mau ketemu. Oh, jadi anak Mbak Tari ingin sekali ketemu sama bapak kandungnya Iya. gitu ya. Penerimaannya baik? Awal respon dia baik sekali. Baik, kita ketemu tuh baik. Dia SMS-an juga baik, sayang-sayang. Emang anak saya menggunakan bahasa Inggris, jadi mereka dua kontaknya itu lagi bahasa Inggris. Gitu. Baik Mbak, sebentar ya. Mbak Tari, kita mungkin bisa dari Mbak Vera dulu ya, bahwa Mbak Tari menjalankan ini, kemudian anak sudah dewasa dan ingin sama bapaknya gitu ya. Yang ingin disampaikan, yang ingin dicurahkan, yang titik poinnya apa? Titik poin saya itu nggak pernah berubah, cuma 3 titik poin itu. Yaitu? Saya ingin dia cabut perkataan dia. Dia mengatakan mencaci maki anak saya itu apa? Dia bilang bukan model yang selayaknya lah gitu ya. Dia bilang begitu. Sebenarnya anak saya itu model aja di atas metre 6.000 metre gitu. Jadi kan nggak mungkin dibilang figuran, apalah peran tampang, apalah gitu kan yang dia menghina, mencaci maki. Iya, yang sebenarnya menyakitkan hati saya seorang ibu, kan membesarkan anak nggak segampang yang dia bayangkan. Saya sendiri tanpa biaya sedikit pun dari dia. Saya sendiri berjuang. Itu yang diinginkan. Iya, juga saya memperjuangkan anak saya itu nggak gampangnya. Saya dari model majalah dewasa, karena saya habis melahirkan nggak mungkin lagi kan poster saya bisa dipergunakan. Jadi saya ngikutin casting. Saya ngikutin casting nggak dapat. Jadi kata dari manajer saya, kata mereka mending anaknya. Nah usia 3 tahun anak saya udah saya ajak lomba, usia 7 tahun dia sudah membintangi iklan itu. Baik, ini maksudnya mungkin harapan dari seorang ibu agar bapaknya menerima dengan baik anaknya. Mungkin seperti itu. Betul. Jadi yang menyakitkan Anda adalah ketika aspirasi ya si anak yang sebetulnya tadinya ada aspirasi Anda ketika remaja yang tak berhasil diraih pada saat itu karena terpotong oleh sebuah kejadian yang traumatis buat Anda. Ingat, jadi ketika kita berusia remaja Bu, aspirasi banyak, betul kan? Semua sahabat perempuan ketika usia remaja tiba-tiba Anda punya cita-cita yang macam-macam gitu. Itu sebabnya Anda beranikan diri datang ke Jakarta. Ya, namun sayangnya aspirasi tinggi boleh. Namun satu hal, kita harus paham dulu apa kebutuhan yang melandasi sehingga keinginan kita tadi begitu tinggi. Kebutuhan apa yang ingin diperoleh sebetulnya? Kebutuhan akan uangkah? Popularitas? Atau apa? Sehingga kalau kebutuhan yang basic tadi jelas Mbak Maudi, kemudian Anda menapak ke Jakarta menuju aspirasi yang ini Anda capai, insya Allah jalannya sih pasti akan sesuai. Tapi kalau tidak, kita nggak paham kebutuhan yang basic ini apa? Untuk bertahan hidup secara mandirikah? Atau apa? Ini yang nanti akhirnya ketika di tengah-tengah ketemu ada orang yang mengerjai Anda, mempermainkan Anda mudah tertipu. Itu sih sebetulnya Mbak Maudi. Iya, jadi harus punya dasar-dasar ya untuk bisa melakukan itu. Mbak Oki, satu poin dulu ya sebelum kita membahas panjang. Ketika di apartemen itu dijebak, Mbak dibuat tidak sadar, dipaksa, atau Mbak juga suka? Nah di situ namanya kita baru ketemu, nggak mungkin kita bilang suka juga. Nah kalau kita bilang dia bilang menjebak juga nggak mungkin kita mengatakan menjebak. Karena yang saya bilang tadi seorang perempuan dan laki-laki dalam sebuah kamar. Mungkin terhanyut ya. Mungkin yang satunya ada setan. Cuma di situ yang kita nggak bisa menebak siapa yang salah dan siapa posisi dia yang salah atau posisi saya. Baik.
Nanti kita kasih kesempatan ke Mbak Oki lagi. Sebentarnya kita istirahat dulu dan kita akan segera kembali dalam Curahan Hati Perempuan. Masih ada Mbak Ibu Dorce di sini. Bu Ibu, Bunda. Dalam Curahan Hati Perempuan. Curahan Hati Perempuan, ada Mbak Tari di sini dan juga Bunda Dorce. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana usaha Mbak Tari datang ke Jakarta untuk menapaki karir sebagai model. Tapi ternyata justru terjebak atau ya bukan dijebak ya, tapi terjebak dengan situasi. Akhirnya punya hubungan di luar nikah, punya anak, dan saat ini anak sudah menapaki karir juga sebagai artis, syuting, foto dan sebagainya. Kemudian apa yang terjadi? Nah, di situ anak saya seperti orang yang udah nggak bersemangat gitu, karena Tunggu. Kenapa tiba-tiba nggak semangat? Apa yang menyebabkan nggak semangat? Iya, waktu itu tahun 2011 dia ketemu sama dedinya gitu ya, dedinya, ayah biologisnya. Nah, di situ dia dihina, dicaci maki, nggak pantas, nggak layak lah jadi model, begitulah. Ucapan yang sangat menyakitkan seorang ibu gitu. Sedangkan dia tidak tahu kita membesarkan anak, memperjuangkan dia itu nggak segampang membalik telapak tangan untuk bisa makan aja. Seperti apa Mbak Tari yang disampaikan ke anak? Dia menghina anak saya dalam tanda kutip nggak bisa saya uraikan. Itu udah benar-benar menyakitkan hati seorang ibu yang melahirkan anak gitu. Tapi dia mengakui itu anaknya? Pas ketemu dia seperti mengakui. Kalau dia tidak mengakui, nggak mungkin dia ke sekolahan anak saya. Kalau orang tidak kenal, nggak mungkin dia datang ke sekolah anak saya tanpa saya kasih tahu dia alamatnya. Dia datang ke sana 2 kali dia datang. Nah, dia bawa lembaga, apalah bak saksi lah gitu. Dia bawa orang lain bak saksi. Untuk apa? Untuk nggak tahu dia di situ mengatakan saya, ngomongin saya. Abis itu dia lihat akta juga. Karena di akta itu waktu itu saya tulis nama orang lain gitu. Karena saking nggak terimanya saya waktu itu, keadaan saya waktu hamil itu. Jadi sebagai ayahnya. Jadi dia aja SMS kata dia, seorang ayah, nggak ada seorang ayah itu yang menculik anaknya. Dimanapun saya punya hak untuk merebut hak asuh dia. Saya akan cabut hak asuhnya. Artinya bapaknya mengakui anaknya dan mau gitu untuk mengasuh anaknya. Iya, nggak tahu juga kita mengatakan dia mau mengasuhkan karena kita mau merebut. Cuma mau merebut, kita nggak tahu. Tapi setelah itu bapak kandungnya sendiri menghina anaknya. Setelah dia melihat akta yang nama orang lain, nah di situ mungkin kelemahan dia. Jadi dia mengatakan merendahkan, bahkan dia menghinakan kita. Apa dia menyesal dengan perbuatan dia, apa kita nggak tahu. Anaknya Mbak Tari sendiri sekarang gimana setelah melihat perlakuan ayahnya seperti itu? Nah, di situ kalau melihat dari anak saya, sebenarnya dia nggak ada dendam sama sekali. Bahkan dia malah pengen ketemu sama dedinya. Dalam pikiran dia mau tidur aja, mau makan aja, selalu dia ngomong, Dedi udah makan nggak ya? Dedi udah tidur nggak ya? Selalu pengen ketemu dedinya. Bahkan dia pernah dari sekolahan dia langsung datang ke lembaga KPAI gitu. Mbak Oki tadi belum ada kesempatan untuk memberikan komentar, silakan. Jadi belum pernah ada hubungan pernikahan ya Bu? Belum ada menikah, belum ada. Baik, ada 2 hal. Yang pertama adalah seorang gadis merantau dari kota kecil menuju ke kota metropolitan bertemu dengan laki-laki, bukan dijebak, tapi kalau bahasanya Mbak Vera terjebak pada pesona. Kemudian berdua di dalam kamar, makanya ini sangat ketat sebenarnya. Di dalam Islam itu surat An-Nur 30 sampai 31, Qulil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Katakan kepada laki-laki beriman, jaga pandangan dan jaga kemaluan. An-Nur 31, Qulil mu'minat, katakan pada perempuan beriman, yaghuddna min absarihim wa yahfadzna furujahun. Jaga pandangan, jaga kemaluan. Artinya apa? Untuk laki-laki dan perempuan itu ketat sekali diaturnya di dalam Al-Quran. Karena betul tadi yang Mbak sudah katakan, sudah berdua, ketiganya pasti adalah setan. Seringkali perempuan ini mudah banget kelepek-kelepek. Kalau ada laki-laki yang rayuannya dahsyat, apalagi ini laki-laki flamboyan, laki-laki, saya nggak tahu siapa laki-laki tersebut, tapi pertemuan pertama langsung
suka berarti dia punya kelebihan dalam hal merayu. Dan perempuan kita punya kelemahan dengan kata-kata rayuan dari seorang laki-laki. Ini pelajaran kita bersama bahwa kalau terjadi hal-hal seperti itu kita bisa lari, kita bisa teriak, kita bisa menghindar. Terima kasih Ibu inspirasinya. Jadi pelajaran buat kita untuk lebih menjaga diri antara perempuan dan laki-laki. Kemudian yang kedua, masalah anak ini tidak ada hubungan pernikahan sama sekali. Artinya anak itu lahir dalam hubungan di luar menikah. Mohon maaf, kalau di dalam Islam anak ini memang ayahnya itu si bapak itu, tapi dinasabkan kepada ibunya karena tidak ada hasil pernikahan sama sekali, sehingga anak tersebut binti ibu, bukan bin ayahnya. Ayahnya tidak bertanggung jawab untuk menjadi wali, ayahnya tidak bertanggung jawab untuk memberi warisan karena di luar menikah. Seperti itu. Baik, Bunda Doce mau ada yang satu komentar sedikit sebelum saya kasih ke Mbak Vera. Saya cuma mau tanya aja, pada saat kamu di dalam kamar itu, kamu tahu nggak dia udah beristri? Dia belum beristri. Oh, belum beristri. Oke. Terus kenapa juga kamu tidak menuntut untuk kamu dikawinkan, atau dia tidak mau mengawinkan kamu, atau kamu sendiri yang tidak berusaha untuk minta dia menikahi kamu, atau seperti apa? Nah, bagus itu Bunda. Emang begitu, namanya waktu itu saya nggak punya keluarga, kandungan udah 7 bulan. Jadi untuk kandungan 7 bulan aja waktu itu saya bahkan mau keguguran, mau bayi prematur mau dilahirkan, tapi saya menguatkan diri, saya tidak mau anak saya dilahirkan dengan bayi prematur. Saya tetap bertahan, saya serahkan diri saya kepada Tuhan, saya tetap bertahan harus anak saya lahir dengan normal. Baik. Aku penasaran satu lagi. Boleh. Nah, dengan jadi sekarang udah berapa tahun anak Sekarang kamu? udah 14 tahun. Anak kamu 14 tahun. Oke, dia sudah menikah? Belum Bunda, dia masih. Ini pertanyaan saya yang kadang-kadang agak sedikit ribet. Kenapa dia tidak minta, ya istilah maaf misalnya, kenapa sih nggak menikah sebentar aja dulu untuk mengesahkan status kamu sebagai istrinya dia, setelah itu nanti bercerai ya belakangan, yang kalau memang bisa berlanjut ke depan kenapa nggak dilanjutkan. Tapi kalau memang ayah nanti minimal kamu sudah menghalalkan anak kamu juga seperti yang kamu katakan tadi. Jadi kalau ada orang bilang anak itu haram, saya tidak pernah katakan, tidak akan suka, karena anaknya itu tidak pernah berdosa. Benar-benar sekali Bunda Doce. Itu Ini dia, Mbak masalah anak nih, gimana ya Itu Mbak dia Vera? Mbak Maudi. Jadi saya sepakat tadi. Sebetulnya setiap ibu pasti akan mengusahakan sebetulnya untuk dapat status pada anaknya, namun hati-hati. Ada laki-laki yang memang tidak bertanggung jawab, irresponsible dalam hidupnya, karena fokus hidupnya cuma untuk dirinya sendiri dan memanipulasi orang lain untuk kepuasan dirinya sendiri. Dia menggunakan Anda ya sebagai komoditas, sebagai objek. Anak tidak diakui, tapi ketika dia lihat kemudian dia jatuh cinta, hati-hati. Kalau Anda sekarang menuntut, saya khawatir Bu, ada 2 yang mungkin terjadi Bu. Yang pertama, Anda menuntut si suami, bukan suami maksudnya, si laki-laki untuk mengakui anaknya. Artinya ada indikasi dia akan merebut si anak dari Anda, merebut hak asuh. Atau yang kedua, Anda ikhlaskan bahwa sejak awal memang ini adalah sebuah kesalahan dalam kehidupan Anda, tapi bukan akan menjadi noda hitam seumur hidup, tidak. Karena Anda dan putri Anda sebetulnya sudah bahagia sampai detik ini. Jangan lagi diaduk-aduk dengan keberadaan si laki-laki tersebut. Nanti Begitu, kita Mbak Maudi. akan kasih kesempatan lagi di segmen terakhir untuk bisa membahas lebih jauh mengenai situasi ini. Tapi setelah yang satu ini kita punya waktu untuk bisa ngobrol-ngobrol sama Bunda Dorce. Seperti apa lika-liku kehidupannya yang sangat seru ini hingga sukses saat ini bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Baik, ini saatnya kita berkangen-kangenan sama Bunda Dorce. Udah lama sekali dulu di Trans TV seperti rumahnya sendiri ya. 4 tahun. Acara apa Bunda? Dorce Show. Selamat datang di Dorce. Luar biasa. Kalau sama Bunda Dorce ini pasti seru banget. Banyak ceritanya. Bunda tadi udah ngasih buku perjalanan kesuksesan Bunda dari zaman awal, dari ayah ibu Bunda sampai saat ini ya. Berarti dari kita nggak pernah tahu ternyata dari zaman dulunya ada masa susah-susahnya dulu ya. Dari pertama awal sampai aku ke terima atas. kasih banget di acara Curahan Hati di Perempuan. Saya bangga dibilang perempuan. Memang secara hukum negara saya perempuan. Artinya saya punya akte, surat, paspor, KTP perempuan. Karena pengesahan perempuan itu setelah saya melakukan operasi kelamin di Surabaya itu tahun 89.
Boleh tahu nggak usianya waktu itu berapa? Kalau nggak salah sekarang 52 dikurangin 89 berapa itu? Banyak. 36 ya, 38 ya. Kurang lebih begitu. Jadi artinya apa? Menjadi hidup saya ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Saya berjuang. Bagaimana saya sekolah, bagaimana di usia 3 bulan ibu saya meninggal, umur 1 tahun bapak saya meninggal, jauh dari Jadi saudara. yatim piatu. Yatim piatu, dan saya punya saudara, tidak satu pun saudara saya bukan bangkit saudara. Kalau saudara saya nonton, coba ini menjadi acuan bahwa tidak boleh menjadikan adik kamu dilepaskan begitu saja. Artinya dari mulai beli sepatu, mulai baju itu saya sendiri. Saya menjual koran, ya. Saya jadi kondektur mobil dulu di lapangan Banteng, ya. Di Jakarta berarti. Karena umur 3 bulan saya sudah dibawa nenek saya ke Jakarta di Keramat Sentiong Masjid, RT 05 RW 6 ke Kelurahan Keramat. Masih apa saya? Ini makanya saya yakin orang Sentiong pada nonton karena dia tahu kecil saya. Nah, dari umur 7 tahun saya udah mulai pakaian perempuan. Ya. Pakai bajunya siapa? Ada teman saya namanya si Wati, masih hidup Wati ya. Di Keramat Sentiong. Saya pinjem tuh sama dia tuh. Bahkan waktu saya sama-sama pengajian, saya tidak mau didudukin sama laki-laki. Saya kepengen sama perempuan. Teman saya dulu muridnya Al-Wasliyah dulu ya. Di situ terus akhirnya saya sekolah juga, saya tidak pernah mau duduk dalam 2 kursi itu laki-laki, saya harus perempuan. Pulang dengan perempuan, pergi dengan perempuan, pokoknya selalu dengan perempuan. Bunda kan kalau kita taunya Bunda udah namanya Bunda Dorce. Lama gitu kan. Nama saya Yuli Ardi. Saya lahir bulan Juli. Yuli Ardi Ashadi. Nah, Dorce itu pemberian dari seorang yang saya hormati. Artinya gini, dia dulu ada namanya The Group, The Fantastic Dolls, The Mirna. Itu ada 2 orang yang luar biasa. Satu model pakai laki-laki, satu pakai perempuan. Dia kembar. Nah dari situ, tapi itu bukan untuk menjadikan saya menjadi seperti sekarang ini. Itu cuma cikal aja. Artinya waktu dia mulai show, saya lihat show-nya seperti ini, begini-begini, saya ngikuti. Tapi jauh sebelum saya melihat dia, saya memang udah perubahan, saya perempuan ya. Nah, jiwanya. Jadi kalau saya pun bercerita panjang lebar, seluruh orang di Indonesia, di luar negeri, bahkan di internet sebagai orang udah tahu Dorce itu gitu loh. Jadi nggak perlu lagi harus buka Dorce. Tapi memang sedikit sekali orang mengikuti perjalanan hidup saya. Nah ini yang kita pengen tahu tadi. Bunda kan baru cerita bahwa ikutan pesantren dan sebagainya tetap di bagian perempuan gitu ya. Tapi waktu itu masih berpakaian laki-laki. Oh iya, bukan pakaian laki-laki. Jadi saya lebih condong ke pakaian yang agak kendor. Artinya pakai kain sarung. Saya jarang pakai celana ya. Kalaupun keluar saya pinjam sepan teman saya atau jadi memang udah dari itu udah pengennya memang seperti itu. Jadi pokoknya gini, perjalanan usia saya 7 sampai 17 tahun itu pancaroba. Artinya saya mengalami depresi, saya juga menikmati yang namanya ganja, saya menikmati yang namanya magadon, BK dan sebagainya ya. Ini apa yang di momen apa Bunda? Ya? Tadi Bunda katakan sempat mengalami fase depresi. Ya itu di momen yang udah saya nggak ketemu siapa-siapa lagi. Artinya gini. Tadi Bunda kakaknya Bunda itu kenapa itu bagian dari situ? Kakak saya itu memang tidak berusaha, istilahnya ini kakak saya ada di Medan, ada di Padang. Dek, ini loh uang beli sepatu, ini Dek nggak ada. Jadi saya tidak menghina saudara saya karena ibu saya 4 kali menikah, bukan salah ibu saya. Suami pertama meninggal, kedua meninggal, ketiga meninggal, keempat bapak saya, ibu saya duluan yang meninggal. Artinya apa? Proses kehidupan saya ini memang mungkin Tuhan sudah takdirkan seperti itu. Nah dari fase itu saya juga ingin saya juga pengen ngerangkul saudara saya kan. Ya oke. Tapi mungkin saudara saya menganggap mungkin saya bukan bagian dari mereka ya, apalagi dengan keadaan saya yang begitu terpojok, yang saya rindu belayan kasih sayang. Saya tidak dapat kasih sayang ibu saya ya, saya nggak dapat kasih sayang bapak saya. Terus kakak saya juga tidak berusaha untuk mengcover saya. Saya juga nggak tahu, mungkin kalau kakak saya mengcover saya mungkin juga saya nggak begini gitu. Tapi ini udah jalan hidup saya dan saya menjalaninya dengan tanpa ada beban, tanpa begitu saya jadi orang kaya saya nggak dendam, ya. Bahkan ada yang saya umrohkan, saya hajikan, karena saya pikir ya itu darah daging saya. Gitu. Momen yang depresi itu, saat nggak ada siapa-siapa, nggak ada siapa-siapa. Bunda nggak bisa cerita. Iya, nggak mau cerita sama siapa. Tahun dulu kan lain dengan tahun sekarang. Sekarang ada BBM, ada Twitter, ada apa dulu sama siapa gitu loh. Ya paling kalau misalnya udah kepala saya udah pecah, ya saya lari ke bar. Ya, tapi maaf, saya tidak melacurkan diri.
Saya tidak melazumkan diri taman lawang atau apa, tidak ya. Saya datang ke pub, misalnya saya nyanyi, pulang saya dapat duit 200.000, itu udah zaman itu mungkin 20 juta ya. Itu kebagian, bayangin anak kecil yang nyanyi di nightclub yang namanya Latin Quarter, itu punya Abul Hayat, itu cuma seorang Dorce. Artinya gini, letting saya yang tidak terlalu jauh, Ade Bin Slamet, Cica Kusboyo, dan teman-teman yang lain, Irama Sopa, itu letting saya nggak terlalu jauh gitu. Tapi mereka udah terkenal. Di titik Puspa pun saya juga bukan orang yang gimana, tetap aja anak bawang. Bunda, gitu Bunda ini nggak pernah berhenti memberikan inspirasi kepada kita semua ya. Ini cerita ini kan saya baru dengar ya Bunda ya. Mungkin orang lain pernah, tapi saya baru dengar nih. Mbak Vera, saya pengen tanya, biasanya anak kecil nggak ada orang tuanya, nggak ada siapa-siapa, terus langsung terjerumus dengan hal yang macam-macam. Tapi ini kok bisa gitu, Bunda langsung kerja, cari uang, bikin sendiri segala macam, kok bisa anak kecil ini itu gitu? Yang tadi saya tanyakan, ini ibarat anak yatim piatu ya. Anak yatim piatu itu ibarat, ya kita sebutnya nobody's child. Jadi ibarat bunga, jadi just like a flower, I'm growing wild. Jadi tumbuhnya liar kesana kemari. Dua risikonya. Satu, kalau resiliensinya tinggi, ya, kalau resiliensinya tinggi dalam arti kecerdasannya baik. Dia punya aspirasi yang tinggi tentang masa depan, bahwa dia harus berhasil, dia harus survive gitu ya. Maka dia akan berhasil. Atau satu, dia akan carut marut, hancur-hancuran, mungkin menjual diri sebagai preman dan lain-lain. Kalau punya resiliensi yang rendah, jadi faktor risikonya tinggi. Dalam pengertian tadi sebetulnya faktor risikonya udah tinggi ya. Tanpa siapa-siapa, kakak-kakak nggak ada yang menaungi. Bahkan mungkin nanti Bunda bisa ceritakan, pernah ditipu nggak? Pernah dalam proses yang paling dalam dan rendah emosinya. Itu tadi Mbak Maudi, nobody's child. Apalagi Bunda ini kan kasusnya spesial ya, karena Bunda sendiri punya konflik bahwa dia perempuan gitu. Dan ini kan juga salah satu hal lagi, kalau anak-anak kan ya udah gue laki, gue perempuan gitu misalnya ya. Itu ini ada satu lagi di gitu dunia kan. yang kejam ya. Pasti nggak bagi anak-anak loh ya. Pandangan-pandangan juga orang mungkin ya, saya tapi nggak tahu. Mbak Oki mungkin boleh sedikit aja. Yang dikatakan oleh Mbak Vera, ada yang namanya adversity quotient, yaitu kecerdasan tangguh yang dimiliki oleh Bunda Dorce, yang mungkin tidak semua orang memiliki itu. Tapi mengenai masalah anak yatim piatu, terkadang kita berpikir kalau ada sahabat perempuan yang dari kecil memang yatim piatu, jangan terlalu bersedih. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW juga seorang yatim piatu dan tumbuh menjadi orang yang sangat hebat. Masalah tadi ada ujian-ujian, saya selalu favorit saya ini ayat Al-Baqarah 155, janji Allah itu, walana beluanakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wa thamarat wa basyirus sabirin. Allah akan menguji kita dalam ketakutan, kelaparan, kehilangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Artinya sepanjang kita hidup, ujiannya macam-macam. Ujiannya Bunda Dorce mungkin dari kecil aku merasa seperti perempuan, itu ujian. Ditinggal oleh kakak, ayah, ibu, itu ujian. Kemudian akhirnya kebar, itu ujian. Jadi semuanya adalah ujian dalam kehidupan. Nanti kita akan bahas lagi sama Bunda Dorce, karena semua ujian-ujian itu membuat Bunda Dorce sekarang menjadi bunda yang bijaksana, yang memberi inspirasi untuk yang tangguh. Satu hal tadi Bunda Dorce bilang, saya kan ingin dirangkul, saya ingin ada keluarga. Saat ini Bunda Dorce sudah punya keluarga. Gimana ceritanya? Nanti kita dengarkan setelah yang satu ini masih dalam Curahan Hati Perempuan. Kita masih ingat betapa cerianya Bunda Dorce kalau membawakan acara ya. Tapi kita sudah lihat juga betapa ternyata Bunda Dorce juga perjalanan hidupnya melalui hal-hal yang berat. Tapi luar biasa bisa memberikan inspirasi bahwa dalam usia semuda itu Bunda bisa berusaha mengambil cita-cita dan sampai akhirnya sukses. Satu yang tadi Bunda bilang, ingin dirangkul, pengen ada orang yang sayang dan keluarga. Saat ini kalau tidak salah Bunda sudah pernah menjalani beberapa kali pernikahan. Gimana? Pernikahan bagi saya itu ada pernikahan semu ya. Artinya saya dengan segala kekurangan saya, tidak mungkin lah saya begini, orang yang normal aja bisa ditinggalin laki kok ya. Bahkan dimain-mainin. Nah apalagi saya gitu. Tapi saya juga nggak tahu awalnya saya menikah itu ya karena saya pikir kondisi saya memang perempuan, saya harus menikah. Dan siapa menikahkan saya itu ada, saya tidak perlu kata ada, dan memang orang itu tahu agama dan sebagainya. Apakah dia nanti salah agama menikahi saya, ya itu urusan dia dengan Tuhan. Begitu juga saya dengan Allah. 7 tahun saya dengan orang Surabaya, tidak tercover karena memang waktu itu belum ada infotainment dan sebagainya. Terus yang kedua saya ada pernikahan yang
yang sedikit agak, ya mungkin saya yang salah atau dia yang salah. Terus yang terakhir, yang ketiga ini yang begitu long, panjang ceritanya. Akhirnya ditutup dengan ending yang kok gini gitu loh. Boleh tahu nggak Bu? Ya lewat FB, ya dengan bla 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 bla. Akhirnya terjadi satu pernikahan. Akhirnya saya maranin dia ke satu negara non jauh di sana. Saya mengenalkan diri, dia sudah kenal dengan saya, tapi saya juga harus tahu dengan siapa dia. Ya akhirnya untuk kesekian kalinya saya dapat ujian lagi. Oh ternyata dia bukan mencintai saya dengan setulus hati, karena mungkin dia melihat ada orang, lu bego amat, kok kalian bisa dorce, lu kayak bisa perempuan gitu kan. Ya oke, terlepas siapa aku juga perempuan, ya mungkin aku tidak akan pernah memberikan kamu anak gitu, tapi it's okay. Itu memang udah takdir saya. Memang saya pengen gini, suami saya pertama, saya bilang gini, sebut namanya Fulan ya, aku pengen suatu saat kamu menikah dengan perempuan, kalau perlu perempuan itu aku cariin, aku nikahin kamu, dan kamu punya anak, kita jadi saudara. Sedemikian sayangnya Bu. Ya, karena aku pikir, karena aku nggak mungkin bisa memberikan dia kebahagiaan walaupun dia sayang, Mas. Sampai sekarang juga kalau mertua aku nonton, mama aku nonton, pasti mama aku bilang gini, ada satu hari aku tinggal di ada tukang jamu. Bu, ini kok sinten Bu? Ini kok mantu kula. Loh, Pak Dorce mantu jenengan? Nggih, ya apa? Apa sampean, maksudnya apa kamu dirugikan gitu? Terus sampai bapaknya bilang, loh sekarang yang mau nikah kamu, ya kamu jalani. Jadi perceraian saya yang pertama itu bukannya karena konflik atau enggak, tapi saya menyadari bahwa kamu harus menikah dengan perempuan dan kamu harus mempunyai regenerasi dan turunan. Itu yang, tapi yang ketiga ini udah agak apa ya? Yang ketiga ini apa masalahnya? Ibu-ibu juga tahu kali ini. Saya belum tahu. Ya gimana ya, banyak hal-hal yang dicari-cari yang seharusnya nggak terjadi. Misalnya saya sebenarnya nggak suka buka aib orang, tapi kalau dia nonton, demi Allah saya sudah maafkan lahir batin ya. Jangan sampai punya fitnah atau apapun, masalah rumah, masalah apa ya. Jadi pernikahan ketiga ini yang sangat. Nah, dari pernikahan ketiga inilah saya benar-benar akhirnya saya bukan lari, artinya saya coba untuk menenangkan diri ke Amerika, itu untuk sekedar mengganti suasana, dan saya kembali lagi ya siapapun orang-orang yang pernah hidup dengan saya ingin silaturahmi dengan keluarganya, dengan saudaranya, terlepas siapa saya, apapun nanti hukuman yang Allah berikan kepada saya yakin setelah saya keluar dari TV ini akan banyak Twitter yang menghujat dan sebagainya. Saya hanya mengucapkan terima kasih. Saya tidak akan pernah membalas karena dia sayang sama saya. Hujatan-hujatan itu akan menjadi motivasi untuk saya. Jadi saya tidak perlu terus masalah buat lo, ya nggak perlu. Ya mungkin masalah buat dia, bagi saya nggak masalah gitu. Jadi saya ingin membagi curahan hati ini loh, menjadi seorang Dorce tidak gampang mudah memberikan telapak tangan sampai saya membuat buku yang nanti kita kasih lihat. Ngomong nggak ngomong? Ini baru ngomong, nanti kita kasih lihat. Nah tapi gini ya, Mbak Oki, Mbak Vera, mungkin juga ibu-ibu ya semua yang menonton curahan hati perempuan ini, betapa kita bisa melihat inspirasi ketegarannya ya. Hujatan-hujatan itu membuat ketegaran untuk Bunda Dorce. Mbak Oki dulu deh, tadi kan belum banyak bicara ya. Gimana Mbak Oki? Tadi di waktu kita break kita sempat ngobrol-ngobrol juga bahwa memang janji Allah di surat Al-Anbiya 35, Allah akan menguji kita dalam kesenangan, dalam kesedihan. Jadi kadang kita sedih ujian, senang pun jangan terlalu GR, itu juga ujian kalau kita berbangga diri atau kita ujub. Termasuk juga di surat Al-Ankabut ayat 2, apakah kamu merasa kamu beriman sementara kamu belum diuji? Jadi kalau ngerasa kita ini, aku cinta Allah, aku beriman, Allah pengen tahu benar nggak nih, harus diuji dulu apakah orang-orang yang beriman atau orang-orang yang berdusta. Gampang banget ngomong cinta karena lidah tidak bertulang, makanya harus dibuktikan dengan ujian demi ujian. Tadi saya bilang Bunda Dorce memberikan banyak inspirasi karena banyak yang tidak tahu bahwa Bunda Dorce ini memiliki anak angkat, salah satunya anak yang bertemu di Masjid Istiqlal dari bayi kemudian diasuh ada juga sampai yang sekarang. taruh di dus mie instan depan rumah ditaruh. Betul, banyak sekali kebaikan-kebaikan yang ini kan kita bisa mengambil ketua hasanah dari sisi yang berbeda. Dari contohnya Bunda Dorce ketika membesarkan anak yang bukan darah dagingnya dengan sangat tulus, kemudian memiliki, nanti akan dijelaskan lebih lanjut lah, memiliki panti asuhan dan yayasan. Bagaimana hidupnya sekarang untuk orang. Bagaimana hidupnya sekarang, semakin tinggi level seseorang, dia nggak akan merasa baik untuk dirinya sendiri, tapi semakin tinggi level seseorang, dia mau banyak orang
kehadirannya bermanfaat. Untuk Sebaik-baik orang orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Mbak Vera. Ini nih Mbak ketegarannya. Maudi, tentang pernikahan tadi ya. Saya senang sekali kalau Bunda tadi sudah well accepted tentang dirinya. Ya, bahwa beliau adalah perempuan, cintanya sedemikian tulus, besar. Namun laki di luar sana nggak sanggup. Karena tadi secara psikologi kognitif ya, untuk dikatakan sebuah konsep laki-laki perempuan harus ada karakter primer, karakter sekunder. Karakter primer ini tadi secara biologis, secara hormonal, secara kromosom ada. Perempuan siap untuk melahirkan, jiwanya pun perempuan. Secara sekunder tadi karakter-karakter yang bisa dibikin gitu, yang dibuat. Bunda secara soul itu perempuan. Ya, karakternya dapat secara karakter yang sekunder dapat. Namun yang karakter primernya tetap nggak ada. Ini yang membingungkan buat calon-calon laki-laki di luar sana yang ingin menikahi perempuan-perempuan dengan soul yang perempuan. Namun kondisi primernya belum perempuan seutuhnya. Ya karena ada ya kita menyebutnya kodrat atau apapun. Ini yang menyedihkan, ini sumber konflik. Sumber konflik ini bisa menjadi pertengkaran batin di dalam. Kalau orangnya punya jiwa yang besar, penuh cinta kasih, nanti manifestasinya dalam bentuk apa? Akhirnya berbagi secara sosial. Cinta kepada pasangan seharusnya akhirnya berbagi pada anak asuh. Atau ada perasaan-perasaan sedih, bersalah, dan lain-lain. Bukan bersalah, loh ya. Kadang-kadang ke atas kan kita manifestasinya antara kita dan Tuhan. Tiba-tiba bentuknya adalah wujudnya positif. Manifestasinya menjadi sangat religius. Ini yang tampil saya perhatikan Mbak Maudi. Kita senang sekali bahwa Bunda Dorce hadir pada pagi hari ini. Seperti yang sudah disampaikan, banyak inspirasi dan seperti apa yang Mbak Vera juga jelaskan, bahwa semua ini bisa dimanifestasikan dalam bentuk yang sangat positif. Yayasan, anak-anak angkat, membuat hidupnya bermanfaat untuk orang lain. Semoga ini juga menjadi inspirasi buat kita semua. Ya, masih ada satu segmen lagi, kita akan ngobrol lagi sama Bunda Dorce dan Mbak Tari. Setelah yang satu ini masih dalam Curahan Hati Perempuan. Baik, sebagai penutup kita pada pagi hari ini, Bunda Dorce nanti akan memberikan saran untuk mereka untuk bisa berjuang ya. Tapi Mbak Oki dulu dan Mbak Vera, silakan Mbak Oki. Mbak Tari, ini sudah berbelas-belas tahun berlalu. Sekarang tugasnya Mbak Tari adalah fokus kepada anak, mendidik anak perempuan atau laki-laki. Mendidik anak perempuan itu supaya tidak jatuh di lubang yang sama seperti ibunya, harus lebih baik dan menjaga diri dengan baik. Itu tugasnya berarti fokus untuk anak ya, Bu Tari ya, Bu Tari. Kemudian Bunda Dorce tadi sudah mengatakan kepada kita ketika break, sahabat perempuan semua, sudah cukup tidak menikah lagi. Pengalaman yang kemarin menjadi sebuah pelajaran dan sekarang fokus hidupnya adalah Allah, dan fokus hidupnya anak-anak dan bermanfaat untuk banyak orang. Mengabdi untuk banyak orang. Contoh untuk kita semua. Mbak Vera, silakan. Bu Tari, laki-laki itu pernah menjadi badai dalam hidup Anda. Jangan pernah biarkan dia masuk kembali dalam hidup Anda dan anak-anak sebagai badai. Untuk Bunda Dorce ini yang menarik. Apapun ya status Anda sebagai anak yang tadi nobody's child, tumbuh seperti liar kayak ilalang, tapi ilalang itu sangat kuat loh. Jadikan ilalang itu penuh dengan cinta kasih agar bermanfaat bagi sesama seperti yang dilakukan Bunda sekarang, Mbak Maudi. Terima kasih Bunda Dorce. Tapi sebelumnya ada bukunya. Ini perjalanan cerita. Ini dirangkum. Oki sama dirangkum. Nah, kalau mau tahu ceritanya ini, aku adalah aku. Aku bukan kamu, kamu bukan aku, kamu juga bukan aku. Tapi kita sama profesi artis, kamu sama kamu. Psikolognya. Ini ceritanya merangkum semua kisah kehidupannya Bunda. Tadi saya baru baca satu Jadi aja. ibu kalau mau silakan datang. Tetap promo dong dia. Terima kasih sekali Bunda Dorce. Mbak Tari, terima kasih Mbak Oki, Mbak Vera. Semua harus survive. Mudah-mudahan pagi hari ini inspirasinya luar biasa. Kita akan ketemu lagi dalam Curahan Hati Perempuan minggu depan hari Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.